Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Boleh lambaikan tangannya lebih lagi, shalom. Wow, kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Saya bersyukur kita semua boleh ada sebagaimana ada, walaupun mungkin kemarin hujan lebat, ada kondisi yang tidak mengenakan, tapi tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Amin. Amin. Sebab kita mengucap syukur bukan karena situasi kondisi, tapi karena Tuhan kita selalu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau beribadah sama Tuhan, kita tinggalkan dulu, kita bereskan dulu semua, kita mau fokus sama Tuhan. Haleluya. Sebelum itu kita akan sama-sama mau memperkatakan firman Tuhan. Mari kita fokus sama-sama, kita siapkan hati kita. Kita mau baca sama-sama Mazmur 91, aman dalam lindungan Allah. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Kita punya Allah yang besar. Amin. Amin Bapak Ibu, kita punya Allah yang besar. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Come on. Woo! Haleluya Jesus. Thank you God. Say, come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah.
declare it today, God, that we have the great God, and His name is Jesus. Hallelujah. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ada amin, Bapak Ibu yang terkasih. Ada amin. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Thank you Lord. Mari sama-sama kita katakan, ceritakan semua kemuliaan-Nya. Come on. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara. Sekali lagi, setiap kita mau katakan, ceritakan. Ceritakanlah, amin, hanya tentang kemuliaan Tuhan di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar, come on. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan. Saya mau jemaat Tuhan, katakan, come on. Amen. Yes, this is our faith, Lord. Yes, hallelujah. Come on, say it more. Sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat. Come on, angkat tanganmu. Deklarasikan, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lebih lagi, dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Come on. Yeay. Dahsyat dari segala hal. Come on church. Amin. Dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat. Kau besar Tuhan. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari kuasa apapun, lebih dahsyat dari situasi apapun. Pagi ini bangkitkan imanmu. Allahmu lebih dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya.
kita besar, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Coba angkat tangan yang percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Wow, 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 wow. Come on, memusik Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Thank you, God. Ada kuasa dalam nama-Mu. Setiap penyakit tunduk dalam nama Yesus. Come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama, come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Kami perkatakan dengan iman kami, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan Yesus. Come on, Modo Aren, bangkitkan imanmu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Untuk semua penyakit, untuk semua masalah, Dia masih bekerja sampai hari ini. Amin. Woo! Thank you, Lord. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Yeay! Haleluya! Yesus Tuhan semata. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskan. Bangkitkan imanmu pagi ini, gereja Tuhan. Segala persekutu pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang
saudara, kita satu dalam doa syafaat. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau sedang hadir di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, datang kerja-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna Bapa bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau akan melawat jemaat-Mu Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau berikan sukacita Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk pemimpin gereja kami, gembala sedang kami, Pak Niko dan Bu Hermin, serta keempat wakilnya Tuhan. Mari Bapak, Kau berkati Tuhan keluarga besar mereka Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan dalam era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus. Juga sebentar gembala sedang kami akan menyampaikan pesan-pesan-Mu. Kami percaya kami akan semua dikuatkan, kami semua akan diingatkan Tuhan. Kami semua sebagai jemaat dan pekerja yang dipersiapkan untuk kedatangan dua kali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati semua penggembala yang Negeri Gatot Subroto. Berkati juga gembala Kairon kami, Pak Beni Gunawan dan keluarganya, dan semua pelayan-pelayan tugas, pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala kami tempat ini, Pak Sunari Bucen dan semuanya, wakil-wakil gembala dan pelayan Tuhan yang bertugas. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk worship leaders, singers, pemusik, semuanya Tuhan, multimedia, pondok syafaat, dia akan dekones, semua aktivis yang bertugas Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau akan pakai kami lebih lagi Tuhan di hari mendatang Tuhan, untuk menjadi jemaat-jemaat-Mu yang terus mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terutama kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan GBI Pondok Aren. Mungkin Tuhan ada mengalami kebanjiran dan yang tidak baik Bapak, tapi kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan sukacita dan sejahtera, Engkau yang memberikan semuanya yang dibutuhkan Bapak. Kami percaya apa yang dialami Tuhan belum seberapa dengan yang sudah mengalami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan Bapak. Berkati jemaat-Mu Tuhan, apapun keadaannya, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Mungkin agak susah Tuhan, tapi kami percaya Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami tidak melihat masalah Tuhan, tapi kami melihat mujizat-Mu ada dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau percaya Engkau memberkati jemaat-Mu, juga yang mengalami mungkin membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau berkati Tuhan. Bahkan yang mengalami sakit Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Yang punya pergumulan keluarga dan masalah ekonomi, Kau berikan jalan keluar. Karena Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Engkau akan menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk persembahan yang terkumpul Tuhan, Kau berkati tangan-tangan sudah memberi, Kau balas berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang Engkau cintai Tuhan, maka tertuju bagi bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa mulai dari Pak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin dan para Menteri DPR, MPR, TNI, Polri, bahkan RT RW Tuhan, Kau berkati berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Berikan pemerintahan yang baik Tuhan, jauhkan dari segala resesi global Tuhan yang sedang terjadi Tuhan. Bahkan bangsa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan di sanalah nama-Mu ditinggikan, diagungkan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kami berdoa juga untuk umat Islam Israel, kota kudus menuju Yerusalem. Berkati kota Yerusalem dengan damai sejahtera, sehingga kota-kota kami berkati berlimpah. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua itu doa-doa kami Tuhan sudah kami naikkan Tuhan. Dan Kau sempurnakan Tuhan Yesus, dan kami sampaikan dari hati kami untuk dengan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, semuanya kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus dan Raja kami. Yang percaya katakan amin. Kita kasih kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau
siapkan hati kita lebih lagi, kita mau buka hati kita lebih lagi, fokus pada Tuhan. Kita letakkan sejenak segala sesuatu mungkin yang Tuhan izinkan terjadi yang membuat hati, perasaan dan pikiran kita gak nyaman. Karena hanya dalam kekudusan Allah kita bisa menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun belum melihat hari-hari ini, untuk setiap apa yang kami doakan, kami terlalu percaya kuasa-Mu terlebih besar. Thank you Lord. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, memampu yang takkan tinggalkan. Engkau bekerja mengabaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Aku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Sudut kehendak kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama belajar lagu ini dengan iman. Kita katakan, saat ku tak mampu berharap, amin Tuhan, cuma Engkau kekuatan kami. Menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap.
berserah penuh sama Tuhan. Gak ada yang bisa kita kerjakan. Hanya iman kita pada Tuhan. Come on saudaraku. Yesus, bawa imanmu pada Tuhan. Siang hari ini, apapun kondisimu, bawa imanmu. Dia sanggup berikan kemenangan. Yesus
Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022, di SICC Tower lantai 11, diadakan peringatan hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA yang ke-10. WPA yang pertama diadakan di SICC, Sentul International Convention Center, pada tahun 2012 dengan tema The New Wave is Coming. Ayat emasnya dari Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Pengertian yang saya dapatkan adalah bahwa WPA tahun 2012 yang pertama ini mendeklarasikan akan datangnya suatu gelombang yang baru dari pencurahan Roh Kudus. Ini akan terjadi secara besar-besaran dan akan memenuhi seluruh bumi. Setelah WPA yang pertama ini selesai, saya masuk dalam proses Tuhan selama sekitar 6 bulan. Saya baru tahu bahwa ini merupakan persiapan bagi saya untuk mendeklarasikan tentang dimulainya Pentakosta yang ketiga dalam konferensi Empower 21 di SICC Indonesia pada tahun 2013. Jadi sekitar 1 tahun setelah diadakannya WPA yang pertama. Saya baru mengerti bahwa Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Itu sebenarnya merupakan dasar pengertian tentang Pentakosta yang ketiga. Pengertian Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, pengertian yang Tuhan berikan tentang hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini adalah bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta yang ketiga. Ini berarti masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, dan salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita, agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Di mana ini juga pesan kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu
yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street. Hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang kedua ini juga dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyatnya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Saya percaya dengan Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dan Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diperhatikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Melalui hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini, Tuhan memberikan 3 pesan yang sangat kuat. Pesan yang pertama, Rick Riding, hamba Tuhan dari Menara Doa Sukat Halel Yerusalem, memberikan kunci antik dari kota tua Yerusalem kepada saya. Rick Riding bernubuat bahwa kunci antik ini dari kota tua Yerusalem ini untuk mengakui bahwa Tuhan telah menaruh kunci Daud di atas bahu saya untuk membuka pintu gerbang agar kemuliaan Tuhan bisa kembali ke Yerusalem dari timur, dalam hal ini dari Indonesia. Kalau saya berbicara tentang kunci itu diberikan kepada saya, itu berarti Tuhan berikan kepada kita semua. Nubuatan ini sesuai dengan nubuatan dari Cindy Jacob yang diucapkan di SICC pada tahun 2018 dalam konferensi Empower 21. Cindy Jacob bernubuat bahwa saya atau kita semua adalah messenger of the third Pentecost. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Saya percaya hari-hari ini gerakan dari Pentakosta ketiga sedang bergerak dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya! Pesan yang kedua adalah pesan mengenai hari Pentakosta tahun 2033 yang diperkatakan oleh 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican. Billy Wilson dari aliran Pentakosta mewakili Empower 21 dan Oral Roberts University atau ORU menyampaikan visi dari Empower 21. Dia mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi ini akan diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta tahun 2033. Wow! Harap diperhatikan bahwa ini tidak berarti yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti percaya kepada Dia. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk memilih percaya atau tidak. Yang kedua,
Rick Warren, seorang pendeta senior dari Saddleback, California Selatan, dari denominasi Southern Baptist Convention, juga berbicara tentang Pentakosta tahun 2033. Dia berkata tahun 2033 ada sebagai goal, tujuan, target untuk menyelesaikan amanat agung. Mengapa tahun 2033? Penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi atau Anno Domini yang disingkat AD atau AD, yang berarti 2022 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 Masehi atau 0 AD, maka berarti dia mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi atau 33 AD. Karena Tuhan Yesus mati pada usia 33 tahun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun dan lama pelayanannya selama 3,5 tahun. Jadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus dibangkitkan pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus memberikan amanat agung pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang berarti dimulainya gereja pada tahun 33 Masehi. Kesimpulannya bahwa tahun 2033 yang hanya 11 tahun dari sekarang ini adalah yang pertama, hari ulang tahun ke-2000 dari kekristenan. Yang kedua, peringatan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, peringatan 2000 tahun pemberian amanat agung. Dan yang keempat, peringatan 2000 tahun kelahiran gereja. Hamba Tuhan yang ketiga, yaitu Nicky Gamble, seorang pendeta dari gereja Anglican dan juga sebagai founder Alpha Course, berkata bahwa tahun 2033 menjadi tahun yang unik bagi orang Kristen. Tahun ini menjadi tonggak yang penting bagi kegerakan-kegerakan yang ada. Tahun 2033 adalah hari ulang tahun ke-2000 kebangkitan Kristus. Roh Kudus memimpin untuk memastikan setiap orang di muka bumi berkesempatan mendengarkan Injil. Ketika saya mendengar pesan Tuhan melalui 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican, terus terang saya tersentak. Sebenarnya saya sudah mendengar tentang pesan ini sejak tahun 2010, yaitu melalui Empower 21, karena saya adalah co-chair dari Empower 21 Asia bersama Pastor Lawrence Kong dari Singapura. Terus terang ketika saya mendengarkan untuk pertama kali, saya meresponi hal ini biasa-biasa saja. Karena saya belum mendapatkan pengertiannya. Tetapi ketika saya mendengar pesan ini di hari ulang tahun WPA yang ke-10, melalui 3 hamba Tuhan ini, saya seperti mendapatkan sesuatu pengertian. Sehingga sekarang saya berkata, yes, I got it. Saya langsung diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu? Dan yang kedua kali, dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini dapat diartikan bahwa setelah amanat agung selesai, maka baru tiba kesudahannya. Harap diperhatikan bahwa ayat ini tidak berbicara pada saat amanat agung selesai, Tuhan Yesus langsung datang di saat yang bersamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun setelah amanat agung selesai? Hanya Bapa yang tahu. Katakan amin. Yang pasti, Pentakosta tahun 2033 yang berarti 11 tahun lagi,
Ini merupakan pemicu supaya kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius untuk melakukan tugas utama kita, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung. Yang saya rasakan bahwa hari-hari ini hati saya lebih berkobar-kobar untuk menyelesaikan amanat agung. Saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengarkan pesan ini akan berkata, "Yes, I got it. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Pesan yang ketiga yaitu tentang penanaman gereja baru. Akhir-akhir ini pesan untuk menanam gereja baru sangat kuat. Bukan hanya di Gereja Betel Indonesia melalui ketua umumnya Pendeta Ruben Adi Abraham, tetapi juga di Church of God. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu, awal gereja kita GBI Gatsu, Tuhan menyuruh menanam gereja baru. Setelah saya membaca buku Peter Wagner yang berjudul Penanaman Gereja untuk Tuayan yang Lebih Besar, penuntun komprehensif. Di situ dikatakan bahwa penginjilan paling efektif adalah dengan cara membuka gereja baru. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan memberikan tuntunan agar dalam membuka gereja baru itu, kelompok intinya dari cell group yang saat itu bernama Family Altar. Jadi 5 Family Altar menjadi satu gereja baru. 7 Family Altar menjadi satu gereja baru. 10 Family Altar menjadi satu gereja baru. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, kita menanam lebih dari 200 gereja baru. Ternyata setelah itu, banyak dari gereja-gereja lain juga mengikuti menanam gereja baru. Terjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat dalam menanam gereja baru. Singkat cerita, lama-kelamaan visi membuka gereja baru makin lama makin kabur. Dan banyak cara-cara yang dipakai sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Akhirnya, melalui pandemi, penanaman gereja baru dengan cara-cara seperti itu dihentikan oleh Tuhan. Setelah 2 tahun pandemi, COVID-19 terjadi. Tiba-tiba Tuhan berbicara lagi agar menanam gereja baru. Dan goalnya adalah menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat yang ikut ibadah hari Minggu saja, tanpa memperhatikan kualitas kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Sekarang justru Tuhan menekankan tentang pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung melalui penanaman gereja baru. Saya mengajak saudara untuk melakukan perintah Tuhan ini, yaitu menanam gereja baru dengan goal menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Kita sudah mendengar pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya mau berdoa buat saudara, agar Tuhan mengurapi kita semua. Dan pengurapan itu akan mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengerti. Karena itu mari, angkat tangan kita.
Katakan bersama-sama. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Horiala masyakara bara 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 bara. Oh rala bara 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 bara. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pengurapan itu akan mengajar kepada kami. Kami akan menangkap benar-benar pesan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan, kami terima pengurapan-Mu. Kami terima pengurapan-Mu ya Tuhan, kami terima. Oh rala bara 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 bara. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan kami. Apa? Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau saat ini. Kau rindu untuk memberkati kami. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So ini guys, Tuhan bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa terima kasih ya Bapa. Oh raraba syakara bayara bala bala bala. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat. Tuhan, angkat tangan saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekarang terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau baik. Engkau baik ya Abah. Engkau baik. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.